Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar mata pelajaran gambar teknik listrik. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam garis. Di materi yang telah disampaikan di Google Classroom, materi yang terkait adalah tentang macam-macam garis dan fungsi garis gambar. Ada macam-macam garis gambar yang biasanya digunakan dalam gambar teknik listrik. Seperti ada garis gambar, garis tipis bergelombang, garis gores, garis bertitik tipis, garis bertitik tebal, garis ukuran, dan garis potong. Nah, macam-macam garis tersebut juga digunakan sesuai porsi dan penggunaannya dan manfaatnya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang garis yang akan kita buat. Di sini sudah ada kertas yang sudah bergambarkan garis-garis. Kemudian peralatan lain yang kita butuhkan untuk menggambar garis ini adalah yang pertama ada pensil. Di sini saya menggunakan pensil 2B dan pensil mekanik yang berukuran 0,5 mm. Kemudian ada penghapus dan ada penggaris. Nah, untuk hal yang pertama kita lakukan dalam membuat gambar garis atau membuat jenis-jenis garis ini, yang pertama adalah membuat garis tepi. Oh iya, untuk kertas yang kita gunakan adalah kertas A3, boleh menggunakan kertas HVS A3 ataupun kertas buku gambar seperti ini, buku gambar yang berukuran A3 seperti ini. Nah, untuk membuat garis tepi, hal yang pertama kita lakukan adalah mengukur jarak dari tepi buku ataupun kertas yang kita gunakan sesuai dengan ukuran yang telah menjadi standarnya. Karena standarnya berjarak 1 cm, jadi kita ukur 1 cm dari tepi kertas, kemudian kita titikkan. Sama halnya dengan bagian bawahnya, kita ukur 1 cm, setelah 1 cm kita titik, dan ini juga berlaku untuk bagian kiri dan kanan kertas. Nah, setelah mendapatkan titik yang sesuai ukuran, kemudian kita posisikan penggaris segitiga ini disesuaikan dengan titik yang telah kita buat tadi, seperti ini. Nah, setelah sudah, kita tinggal posisikan penggaris siku seperti ini. Barulah setelah dirasa lurus ataupun bentuk penggaris sudah seperti ini, kita tinggal tarik garis horizontal dari kiri ke kanan seperti itu. Nah, untuk membuat garis bawahnya juga sama, kita tinggal tarik penggaris yang siku ini ke titik bagian bawah. Setelah lurus, tinggal kita tarik garis seperti ini. Nah, untuk membuat garis vertikalnya atau garis tepi vertikalnya, kita tinggal mengubah posisi penggaris segitiga ini menjadi posisi seperti ini. Setelah posisi seperti ini, kita tinggal tarik garis dari bawah ke atas untuk membuat garis vertikalnya. Kemudian untuk yang di sebelah kanannya atau garis yang satunya, kita tinggal ubah posisi penggaris menjadi seperti ini. Setelah itu baru kita tarik garis ke atas. Jadi itu untuk
cara mudah membuat garis tepi, atau bisa disesuaikan dengan penggaris yang teman-teman punya. Bisa menggunakan penggaris panjang seperti ini, cuman membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengukur garis dan membuat garis yang lebih lurus seperti itu. Selanjutnya, setelah membuat garis tepi, di sini sudah terbentuk 6 box ya, kita sebutnya box saja, box seperti ini. Nah, untuk masing-masing box itu berukuran 12 cm kali 12 cm atau 120 mm dikali 120 mm. Jadi langkah awal yang bisa teman-teman lakukan adalah mengukur jarak tepi dari garis tepi ke box yang paling luar. Untuk jarak garis tepi ke box yang terluar ini, garis terluar box sebelah kiri ataupun kanan itu berjarak 0,8 cm. 0,8 cm untuk jarak dari garis tepi ke box terluar samping kiri kanan. Nah, untuk jarak antar box yang di tengah, misalnya box 1 dengan box 2 ataupun box 2 dengan box 3, jarak horizontalnya berjarak 1 cm. Jadi jarak antara garis ini dengan garis ini adalah 1 cm. Begitu juga dengan jarak garis yang ada di box 2 dan box 3 ini adalah 1 cm. Kurang lebih seperti itu untuk jarak horizontalnya. Untuk jarak vertikalnya, jarak garis tepi atas dengan box 1 terluar itu adalah 1 cm. Begitu juga dengan box yang bagian bawah, dari garis tepi ke bagian box terluar 456 ini adalah 1 cm. Dan untuk jarak tengah atau jarak antar box vertikal itu berjarak 2 cm. Nah, teman-teman bisa mengukur terlebih dahulu dengan bantuan garis tepi ini sesuai dengan yang diminta. Kemudian teman-teman buat dengan bantuan titik terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru teman-teman membuat box yang berukuran 12 kali 12 cm. Nah, setelah membuat box besar sebesar 12 kali 12 yang terdiri dari 6 box, kemudian kita membuat isi dari masing-masing box ini. Nah, untuk yang di box pertama ini adalah garis gambar, yang biasanya garis gambar ini digunakan untuk garis benda yang terlihat secara langsung, atau garis gambar ini juga merupakan garis yang biasanya digunakan untuk membuat garis tepi, karena garis ini memiliki ketebalan yang cukup tebal, yakni dari 0,5 sampai 0,8 mm. Dan untuk pada box bagian 1 ini, jarak antar garis adalah sebesar 0,4 cm. Nah, teman-teman bisa membuatnya dengan bantuan titik lagi. Jadi mengukurnya seperti ini, kemudian diukur 0,4 cm, 0,4 cm sampai bawah. Kemudian juga teman-teman bisa menitikkan dari sebelah sini. Setelah mendapatkan titik dari sebelah kiri dan kanan, teman-teman bisa membuat garis secara horizontal seperti ini. Nah, ataupun teman-teman bisa langsung membuat garis tanpa membuat titik terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Dengan menggunakan 2 penggaris, teman-teman bisa langsung membuat garis tanpa menggunakan titik lagi. Jadi posisikan penggaris segitiga seperti ini. Nah, untuk penggaris sikunya teman-teman bisa letakkan di bagian ini. Tinggal ukur per 0,4 cm, terus tinggal ditarik garis seperti ini. Dilanjutkan ke bagian bawahnya, ditarik garis seperti ini. Nah, untuk caranya bisa disesuaikan dengan peralatan yang teman-teman punya. Itu untuk box yang pertama. Untuk box yang kedua, yang merupakan jenis garis bertitik. Jadi di sini sudah ada bentuk garis yang berbentuk garis titik dan diselingin dengan garis gambar. Nah, untuk jarak antar garis gambar yakni
sebesar 0, mohon maaf, sebesar 1 cm. Jadi jarak antar garis gambar itu 1 cm dan jarak antar garis bertitik juga 1 cm, dan jarak antara garis gambar dengan garis bertitik itu 0,5 cm. Jadi bisa diukur terlebih dahulu, atau teman-teman bisa membuat garis gambar terlebih dahulu 1 cm, 1 cm, kemudian ditarik garis gambarnya seperti ini. Setelah membuat garis gambar, baru teman-teman membuat garis bertitiknya. Nah, untuk garis bertitiknya, ukuran garis yang dibuat yaitu 0,7 cm dengan jarak antar garis 0,3 cm. Jadi teman-teman bisa tarik garis ukuran 0,7 cm, kemudian titik, kemudian jarak antar garis ini sebesar 0,3 cm. Kemudian teman-teman bisa lanjutkan lagi untuk membuat garis 0,7 cm, kemudian titik, kemudian garis lagi sampai penuh seperti ini. Dan untuk garis bertitik ini ketebalannya merupakan setengah dari garis gambar. Jadi bisa dilihat ya pada video, warna dari kedua garis ini sedikit berbeda, karena itu ketebalan dari garis ini juga berbeda. Jadi bisa dikira-kira ketika teman-teman membuat garis ini disesuaikan dengan ketebalan yang teman-teman buat. Untuk garis selanjutnya adalah garis pada box 3 atau kolom 3. Ini merupakan garis gambar yang berbentuk diagonal 45 derajat. Jadi untuk pembuatannya teman-teman bisa dengan memulai dari ujung sebelah kanan atau titik pojok sebelah kanan bagian atas dan titik pojok sebelah kiri bawah. Tinggal ditarik garis, kemudian baru mengukur atau membuat ukuran garis, di mana garis ini pada box 3 berjarak 0,5 cm. Jadi jarak antar garis itu 0,5 cm. Teman-teman bisa memilih menggunakan cara yang mana, bisa dengan bantuan titik terlebih dahulu 0,5, 0,5, 0,5 baru membuat garis, ataupun menggunakan dua penggaris tadi. Nah, itu untuk box nomor 3. Selanjutnya di box nomor 4 merupakan bentuk dari garis gambar juga, hanya saja terdapat tiga bentuk garis. Yang pertama vertikal, horizontal, dan diagonal. Nah, teman-teman juga bisa memulai ini dari membuat garis diagonal terlebih dahulu. Setelah itu baru mengukur jarak dari antar garis. Untuk box nomor 4, jarak antar garis yakni sebesar 0,4 cm. Jadi teman-teman bisa mengukur antar garisnya berjarak 0,4 cm. Setelah itu baru menarik garis sesuai dengan ukurannya dan jaraknya. Begitu kurang lebih untuk box nomor 4. Selanjutnya box nomor 5 kurang lebih sama dengan box nomor 2, hanya saja untuk box nomor 5 ini merupakan jenis garis gores. Nah, jenis garis ini biasanya juga biasa disebut dengan garis bayangan, berbentuk garis putus-putus pendek dan memiliki ketebalan setengah dari garis gambar. Jadi untuk garis yang ada pada box nomor 5 ini juga berjarak masing-masing itu 1 cm. Seperti itu untuk antar garis gambar dan garis bayangannya. Nah, untuk di garis bayangannya sendiri itu juga sama dengan box nomor 2, yakni garis ini berukuran 0,7 cm dengan jarak 0,3 cm antar garis. Jadi teman-teman bisa membuat garis yang sebelumnya sudah dijelaskan hingga penuh seperti ini. Itu untuk box nomor 5. Selanjutnya untuk box nomor 6 merupakan garis gambar berbentuk diagonal 45 derajat ke kiri. Nah,
perbedaan dari garis nomor 3 ke nomor 6 selain arah dari garisnya, ya ini juga jarak antar garis. Untuk jarak antar garis dari box nomor 6 ini adalah sebesar 1 cm. Jadi teman-teman juga bisa memulai dari titik pojok atau titik sudut dari box bagian atas sebelah kiri dan titik pojok box bagian bawah sebelah kanan. Jadi tinggal dibuat garis, kemudian baru membuatkan garis-garis selanjutnya. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan tentang materi garis yang akan kita buat pada video kali ini. Dan jangan lupa untuk memastikan kondisi kertas yang teman-teman gunakan selalu dalam keadaan rapi dan bersih karena merupakan salah satu unsur penilaian. Dan jangan lupa juga untuk ketebalan dari garis yang teman-teman buat disesuaikan dengan jenis garis yang kita buat atau teman-teman buat. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga teman-teman tetap semangat dalam belajarnya. Ditunggu untuk materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.